Selamat pagi, Horas, sahabat GKPS TV. Pagi ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, dan kami rindu menjalani hari ini dalam tuntunan Tuhan setiap langkah hidup kami. Karena itu berfirmanlah kepada kami dan Roh Tuhan yang menolong agar kami boleh mengerti dan kami dikuatkan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari Kitab Wahyu, pasal 21, ayatnya yang ketiga. Demikian tertulis di sana. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Amin. Saudara-saudara, tema pemberitaan firman bagi kita pagi hari ini adalah mereka menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara-saudara yang kekasih, kita masih berada dalam perayaan Minggu Advent. Advent berarti kedatangan. Ada dua yang dimaksud dengan perayaan kedatangan ini. Yang pertama, kita menantikan Natal atau kelahiran Yesus ke dunia ini. Dan dia lahir sebagai juru selamat. Kedua, kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dunia ini. Dan dalam kedatangan itu, ia tidak lagi sebagai juru selamat, tetapi sebagai raja yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara-saudara, dalam terang penantian kedatangan Tuhan Yesus kedua kali inilah kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita baca tadi. Berdasar pada nubuatan Allah yang diungkapkan pada Rasul Yohanes ketika ia terbuang di Pulau Patmos. Saudara-saudara yang kekasih, dalam pasal sebelumnya, khususnya dalam Wahyu 20 ayat 7-15, di sana dijelaskan kepada kita bahwa Allah akan mendatangkan kebinasaan kepada iblis dan orang-orang yang mengikut kepadanya, yaitu orang-orang yang fasik, jahat, dan mereka yang menentang Allah. Tetapi sekarang dalam Wahyu 21, kepada kita diberitakan bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang benar, dan yang setia kepada Yesus Kristus, Allah akan menganugerahkan langit dan bumi baru. Dan dalam kehidupan di langit dan bumi baru itu, kuasa dosa atau kuasa si jahat telah dipunahkan. Jikalau selama ini kuasa si iblis dan si jahat telah menghadirkan penderitaan, ratap tangis dalam kehidupan manusia, dalam bumi dan langit baru itu, Allah akan menghapuskan semua penderitaan dan ratap tangis itu. Seperti yang disebut di dalam ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Dan lebih dari hal itu, sebagaimana disebut dalam ayat bacaan kita tadi, Allah berkenan tinggal tetap bersama dengan umatnya. Demikianlah dalam firman tadi yang disebut, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara-saudara, apa yang diungkapkan Allah lewat firman ini kepada Yohanes
adalah suatu nubuatan. Dan dalam terang nubuatan itu menyadarkan kita bahwa kendati sekarang ini dalam kehidupan realita kita, kuasa iblis dan si jahat masih hadir dan bekerja, dan dalam berbagai cara mereka berupaya agar orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan iman kepadanya ditinggalkan. Dan memang banyak orang oleh karena pencobaan, oleh karena penderitaan maupun kesengsaraan yang dialami dalam kehidupan, baik yang datang dari luar berupa permusuhan kepada orang-orang yang percaya, kemudian kehilangan pengharapan dan iman kepada Yesus. Dan oleh karenanya, namun lewat firman ini ditegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kuasa si iblis itu terbatas, baik dari segi kekuatan maupun waktu berlakunya. Bahwa kuasa Tuhan sesungguhnya mengatasi kuasa si jahat. Dan ada waktunya nanti, dalam waktu Tuhan, kuasa mereka secara total dihancurkan dan dihentikan, dan dengan demikian pun keberadaan mereka akan dibuang ke penghukuman yang kekal. Karena itulah, jikalau kita sekarang masih dalam penantian akan zaman bumi dan langit baru itu, dan di tengah-tengah kita masih bekerja kuasa-kuasa jahat yang bermaksud untuk menjauhkan kita dari Tuhan, berita firman ini memanggil kita untuk menaruh percaya kepada pimpinan dan pemeliharaan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Firman ini memanggil kita untuk tetap setia kepada Dia yang telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Karena itu, sesungguhnya Dia pun dapat menolong kita untuk tetap berkemenangan melawan maksud-maksud si jahat yang mencobai dan menggoda kita. Dan walaupun benar kuasa si jahat itu dapat menghadirkan penderitaan dan kesengsaraan dalam hidup kita, ini tidak sebanding dengan kemuliaan dan kebahagiaan hidup yang akan diterima orang-orang yang percaya dan yang setia dalam langit dan bumi baru tadi itu. Karena itu, dalam penantian kita ini, firman Tuhan ini memanggil kita, berdirilah teguh, yakinlah kehidupan kita bersama Tuhan akan menghadirkan masa depan yang gemilang dan penuh kemuliaan. Dan itulah pengharapan orang percaya kepada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang meneguhkan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan yang masih dalam perjuangan iman dan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat saja melemahkan iman kami, tapi kami percaya firman-Mu ini akan meneguhkan dan kuasa Tuhan memeliharakan kami. Sebab kami mengetahui perjalanan kami ke masa depan adalah perjalanan ke masa depan yang cerah, penuh kemuliaan bersama Tuhan yang menganugerahkan kehidupan kekal bagi kami. Karena itu biarlah kami setia kepadamu sekarang dan selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu
sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. GKPS